Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Di sini akan menjelaskan tentang fi'il. Fi'il yaitu kalimat yang menunjukkan zaman atau waktu. Di sini menurut nahwu fi'il dibagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari'. Fi'il madhi menunjukkan waktu yang telah lampau atau sudah terjadi. Fi'il amar menunjukkan makna perintah, sedangkan fi'il mudhari' menunjukkan makna akan atau sedang terjadi. Contoh fi'il madhi, nasara telah menolong. Fi'il amar, unsur tolonglah. Mudhari' yansuru akan atau sedang menolong. Kemudian menurut shorof dibagi menjadi 4, yaitu madhi, amar, nahi, dan mudhari'. Seperti mana ini nahwu, tapi sini cuma perbedaannya dalam fi'il nahi, ada fi'il nahinya. Kalimat fi'il itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan suatu pekerjaan yang sudah terjadi. Contoh kalimatnya adalah koma zaidun. Pada lafaz koma zaidun, fi'il madhinya berada pada lafaz koma, yang berarti Zaid sudah berdiri. Terus yang selanjutnya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang atau akan terjadi. Fi'il mudhari' diawali dengan huruf mudhari'ah, yaitu alif, ta, nun, dan ya. Nah, contoh kalimatnya adalah ya, zaidun. Nah, pada lafaz yang zaidun, fi'il mudhari'nya ada pada lafaz yaqumu, yang berarti Zaid sedang atau akan berdiri. Nah, fi'il ketiga, fi'il ketiga yaitu fi'il amar. Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan suatu perintah untuk melakukan sesuatu. Contoh lafaznya adalah kum zaidun. Nah, ada lafaz kum zaidun, fi'il amarnya ada pada lafaz kum, yang berarti Zaid berdirilah. Nah, sekarang untuk fi'il madhi. Fi'il madhi jumlahnya ada 14 sesuai dengan banyaknya dhamir. Nah, dhamir di sini berfungsi sebagai fa'il. Nah, 14 dhamir dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ghaib, mukhatab, dan mutakalim. Untuk mufrad mudzakkar ghaib memakai fa'ala. Untuk tasniyah mudzakkar ghaib memakai fa'ala. Untuk jamak mudzakkar ghaib memakai fa'alu. Terus untuk mufrad muannas ghaibah memakai fa'alat. Untuk tasniyah muannas ghaibah memakai fa'alata. Untuk jamak muannas ghaibah memakai fa'alna. Nah, sekarang untuk mukhatab. Untuk mufrad
mudzakkar mukhatab memakai fa'alta. Untuk tasniyah mudzakkar mukhatab memakai fa'altuma. Terus untuk jamak mudzakkar mukhatab memakai fa'altum. Terus untuk mufrad muannas mukhatabah memakai fa'alti. Untuk tasniyah muannas mukhatabah memakai fa'altuma. Jamak muannas mukhatabah memakai fa'altunna. Sekarang mutakalim. Untuk mutakalim wahdah memakai fa'altu. Untuk mutakalim ma'al ghair memakai fa'alna. Nah, sekarang untuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada 14 bagian sesuai dengan banyaknya dhamir. Dhamir di sini berfungsi sebagai fa'il. Nah, 14 dhamir tadi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ghaib, mukhatab, dan mutakalim. Nah, untuk mufrad mudzakkar ghaib memakai yaf'ulu. Untuk mufrad, untuk tasniyah mudzakkar ghaib memakai yaf'ulani. Untuk jamak mudzakkar ghaib memakai yaf'uluna. Nah, untuk mufrad muannas ghaibah memakai taf'ulu. Terus tasniyah muannas ghaibah memakai taf'ulani. Untuk jamak muannas ghaibah memakai yaf'ulna. Nah, sekarang untuk mukhatab. Nah, untuk mufrad mudzakkar mukhatab memakai taf'ulu. Untuk tasniyah mudzakkar mukhatab memakai taf'ulani. Untuk jamak mudzakkar mukhatab memakai taf'uluna. Untuk mufrad muannas mukhatabah memakai taf'ulina. Untuk tasniyah muannas mukhatabah memakai taf'ulani. Untuk jamak muannas mukhatabah memakai taf'ulna. Nah, sekarang untuk mutakalim. Untuk mutakalim wahdah memakai af'ulu. Untuk mutakalim ma'al ghair memakai naf'ulu. Tanda-tanda atau huruf yang masuk pada kalimat fi'il. Yang pertama, qad. Ini masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kemudian sin masuk pada fi'il mudhari'. Saufa masuk pada fi'il mudhari'. Dan ta masuk pada fi'il madhi. Tanda-tanda yang masuk pada fi'il yang pertama qad, yaitu bila masuk pada fi'il madhi artinya sungguh. Bila masuk pada fi'il mudhari' artinya terkadangan. Contoh masuk pada fi'il madhi yaitu qad qama zaidun. Di sini ada lafaz qad, tetapi masuk dalam fi'il madhi maka artinya sungguh. Sungguh. Qad qama zaidun, sungguh telah berdiri Zaid. Kemudian masuk pada fi'il mudhari' maka artinya terkadangan. Terkadangan. Contoh qad yaqumu zaidun, terkadangan berdiri Zaid. Lafadznya sama, artinya beda. Kemudian nomor 2 sin. Sin biasa hanya masuk pada fi'il mudhari'. Masuk hanya fi'il mudhari' saja. Kemudian artinya yaitu akan. Contoh saqumu zaidun, akan. Saqumu ada sin tambahan, artinya akan. Akan berdiri Zaid. Kemudian saufa sama seperti sin tadi, hanya masuk pada fi'il mudhari' saja dan artinya akan. Contoh dalam surat Al-Quran, kalla saufa ta'lamun. Saufa, ada lafaz saufa, menjadi tanda dari sini fi'il mudhari', yaitu akan. Ada lafaz akannya.
akan mengetahui. Kemudian yang nomor 4 tak tanis sakinah, ini hanya masuk pada fi'il madhi saja. Dan pelakunya dia satu orang perempuan. Contoh, qad qamat as-shalah. Di sini ada lafaz tak tanis sakinah. Qad qamat as-shalah. Kemudian tanda-tanda yang masuk pada kalimat fi'il. Pertama, fi'il madhi, yaitu tandanya adalah menerima tak tanis sakinah. Contoh, doroba menjadi dorobat. Sini ada tak tanis sakinah. Kemudian hukumnya adalah di fathah, yaitu mabni fathah untuk selamanya, baik dalam lafadz maupun taqdiron. Contoh dalam lafdon, dalam lafadz yaitu doroba, nasoro secara lafadz. Kemudian secara takdiron dikira-kirakan yaitu roma, dama, ketika akhirnya berupa huruf ilat. Huruf ilat seperti di akhirnya ini. Kemudian mabninya fi'il madhi itu diperkirakan juga apabila yang pertama bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik. Contoh, dorobata, dorobatuma, dorobatum, dorobati, dorobatunna, dorobatu, dorobana. Kemudian bersambung dengan domir wawu. Contoh, nasoru, dorobu. Kemudian fi'il mudhari', tandanya yang pertama yaitu menerima sin, saufa, dan lam. Contoh, yadribu, kemasukan sin menjadi sayadribu. Yadribu kemasukan saufa menjadi saufa yadribu. Yadribu kemasukan lam menjadi lam yadrib. Dan yang kedua, hukumnya adalah dirofakkan untuk selamanya. Siapakah yang merofakkan? Yaitu amil maknawi tajarrud minal nawasibi wal jawazimi. Jika kemasukan amil nawasib atau amil jawazim, maka fi'il mudhari' tersebut dibaca nasab atau jazm. Contoh yang pertama, kemasukan amil nawasib yaitu an, ayat riba, baca nasab. Masukkan jazm, amil jawazim, lam menjadi lam yadrib, dijazmkan. Kemudian tanda yang masuk pada fi'il amr yang pertama adalah menerima ya mu'anas mukhatabah. Contoh, idrib menjadi idribi, ada ya mu'anas mukhatabah di sini. Kemudian yang kedua, hukumnya dijazmkan, yaitu dibaca jazm untuk selamanya. Contoh, idrib, ada tanda jazmnya. Unsur, tanda jazm. If'al, ada tanda jazm. Kemudian yang ketiga, jika akhirnya tidak berupa huruf ilat dan tidak bertemu dengan domir alif, waw, ya, mu'annas mukhatabah, domir waw jamak, dan juga tidak bertemu nun taukid khafifah atau sakila, maka mabninya adalah sukun. Mabninya sukun. Contoh, unsur, sukun, idrib, sukun. Kemudian disandarkan pada nun jamak niswa, maka mabninya adalah disukun. Contoh, idribna, disukun apabila bertemu dengan nun jamak niswa. Kemudian yang keempat, jika bertemu fi'il mu'tal alif, ya, waw, maka mabninya dibuang huruf ilatnya. Contoh, udo'u,
irmi. Di sini aslinya ada huruf ilat, tetapi akhirnya dibuang gara-gara termasuk syarat di sini. Kemudian yang nomor 5, jika disandarkan pada domir alif, ya, dan waw jamak, maka mabninya adalah buang nun. Contoh idribu, idriba. Kemudian yang terakhir, jika bertemu dengan nun taukid maka mabninya adalah di fathah. Contoh idribanna, di fathah. Idriban, baca fathah. Kemudian isim fi'il, yaitu lafaz atau kata yang menunjukkan arti fi'il tapi tidak menerima alamat. Ciri-cirinya fi'il. Isim fi'il ada 3. Yang pertama isim fi'il madhi. Contoh haihata, jauh. Satana, berbisa. Yang kedua isim fi'il mudhari. Contoh wah, saya kagum. Wah. Ufin, saya merasa bosan. Kemudian yang ketiga isim fi'il amr. Contoh soh, diam. Dan amin. Isim fi'il terbagi pada yang pertama murtajilah, yaitu isim fi'il yang berlaku sejak dahulu seperti yang dicontohkan tadi, seperti yang sini. Kemudian yang kedua mangkula, yaitu isim fi'il yang tidak digunakan sebagai isim fi'il kemudian dialihkan menjadi isim fi'il. Peralihannya baik jar majrur. Contoh alaika nafsaka, tetapkanlah. Kemudian fi'il terbagi mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Yang pertama fi'il mu'akkad, yaitu fi'il yang diakhiri dengan nun taukid sakila dan nun taukid khafifah. Nun taukid sakila itu nun taukid yang ditasjid, sedangkan nun taukid khafifah adalah nun yang disukun. Contoh yusjananna, bertemu nun taukid di tasjid. Kemudian yakunan di sukun. Kemudian fi'il ghairu mu'akkad, yaitu fi'il yang tidak berakhiran dengan nun taukid. Contoh yusjanu, tidak ada nun taukidnya. Yakunu, tidak ada nun taukidnya. Kemudian fi'il tam dibagi 2, yaitu muta'addi dan lazim. Yang pertama fi'il muta'addi ialah fi'il yang memerlukan maf'ul bi. Contoh kataba ad-darsu. Sedangkan fi'il lazim ialah fi'il yang tidak memerlukan maf'ul bi. Contoh fariha dan kharaja. Kemudian fi'il terbagi pada mabni maklum dan mabni majhul. Pertama, apa itu fi'il mabni maklum? Fi'il mabni maklum yaitu fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Contoh qata'a Muhammadun al-husna. Qata'a fi'il, Muhammadun fa'il, masih ada fa'ilnya. Apabila yang kedua fi'il mabni majhul, yaitu fi'il yang dibuang fa'ilnya dan diganti oleh yang lain. Contoh qutiya al-husn. Quti'a fi'il, fa'ilnya dibuang, diganti yang lain. Kemudian cara mengubah fi'il mabni maklum menjadi fi'il mabni majhul, yaitu yang pertama, apabila fi'il madhi, maka di dhamma awalnya, huruf awalnya paling awal sendiri, dan di kasro sebelum akhir. Contoh nasoro, fathah semua, maka menjadi nusiro, fathahnya awalnya di dhamma,
shotnya yang akhir di kasroh sebelum yang akhir menjadi nusiro. Begitu juga doroba menjadi duriba, dotnya yang awal di doma, yang sebelum akhir roknya, huruf sebelum akhir rok maka di kasroh. Kalau fi'il mudhari yaitu di doma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Contoh yansuru menjadi yunsoru, huruf awalnya di doma. Ini kan di fathah di doma. Sebelum akhir di fathah. Yunsoru di fathah. Kemudian contoh yang lain yadribu menjadi yudrobu, awalnya di doma, huruf sebelum akhir roknya ini di fathah. Fi'il tam dan fi'il nakis pembagiannya. Yang pertama fi'il tam yaitu fi'il yang jumlah itu dapat sempurna dengannya. Contoh koma solihun, kemudian qara'tu kitaba. Yang kedua fi'il nakis yaitu fi'il yang jumlahnya tidak sempurna dengannya kecuali dengan marfu' dan mansub. Marfu' ini adalah amil-amil yang merofakkan, sedangkan mansub ini adalah amil-amil yang menasabkan. Fi'il yang mansubnya. Kemudian fi'il nakis yaitu seperti mana yang marfu' sini, yaitu kana dan kawan-kawannya, yaitu bata, amsa, dola, adha, asbaha. Kemudian fi'il nakis itu terikat oleh waktu tertentu seperti asbaha al-bardu syadidan, di waktu subuh itu udara. Min fikihil mar'ati al-muslimati, fikih perempuan muslimah. Ma'rifatul ahkamil al-islami wajibatun alal muslimina, mengerti tentang hukum-hukum Islam merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim. Wa yastawi fi dzalika ar-rajul wal mar'atu, begitu pula pada laki-laki dan perempuan. Wa qad khalaqallahu al-mar'ata mukhtalifatan fi tabi'atiha 'anir rijali, dan Allah telah menciptakan perempuan secara berbeda-beda dalam setiap kebiasaannya dari laki-laki. Rafa'al Islamu qadral mar'ati, Islam mengangkat martabat seorang perempuan. Wa ja'ala laha ahkaman khassatan, dan dibuatkanlah ketentuan khusus untuk mereka. Fal mar'atu in khadat la tusalli wa la tasumu wa 'alaiha qada'us shaumi. Jika seorang wanita haid, dia tidak sholat atau puasa, namun dia harus mengganti puasa dan sholat tersebut. Wa masul mar'ati yunqudu wudu'a inda ba'dil fuqaha, menyentuh seorang wanita itu membatalkan wudu menurut beberapa ahli hukum. Wa khaffafa al-islamu 'anil mar'ati, Islam memudahkan untuk perempuan. Faqadratuha akullu min qadratil rujuli wa kafal mar'ati, kapasitas mereka lebih kecil dari kemampuan laki-laki, seperti halnya tangan perempuan. Anallahu subhanahu wa ta'ala ja'alal jannata tahta aqdamil ummahati, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah menjadikan surga di bawah kaki ibu. Wal iddatu wajibatun 'alal mar'ati immata anha zawjuha aw talaqaha, bahkan ada masa tunggu wajib bagi seorang wanita jika suaminya meninggal atau menceraikannya. Wa hadhil ahkamu dullatun 'ala sa'ati hadat dini 'alal aksi min adyanil ukhra, keputusan ini menunjukkan luasnya agama ini, tidak seperti agama lain.